Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami cintai. Hari ini kita bertemu dalam nuansa kebersamaan, yaitu sama-sama merayakan Republik Indonesia ke-78 tahun. Dengan gebiar, dengan semaraknya kemerdekaan Republik Indonesia 78 tahun berdasarkan versi di lokasi masing-masing. Dalam hal itu juga kita jangan lupa bahwasanya kita perlu edukasi, perlu pendidikan walaupun di usia berapapun. Karena dibilang orang menimba ilmu itu tak pandang usia. Menuntut ilmu itu di usia berapapun harus. Tentu kebersamaan ini menjadikan satu hal yang istimewa. Hari ini TVRI Sumatera Utara dalam satu segmennya Markombur berbicara tentang satu tema wujud kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Hari ini kami kondisikan warna baju kami. Yang sana hijabnya merah, memakai sama dengan saya, artinya silver. Saya bajunya merah, jasnya silver. Yang jelas hari ini Abangda kami atau Bapak M. Basir Hasibuan selaku Kabid Pembinaan SMA Distrik Sumatera Utara hari ini memakai baju hijau. Ini tidak ada kaitan dengan apa-apa. Inilah kolaborasi yang namanya keberagaman dalam kebinekaan. Apapun itu, bagaimanapun itu, tetap satu tujuan, yaitu keamanan kondusifnya NKRI, terutama Sumatera Utara. Benar Siapa sekali. gerangan rekan saya? Tidak lain tak bukan, inilah dia. Wanita cantik yang bijak bernama Nur Hasanah. Wah, ini kalau udah di present sama Bang Munir nih agak-agak gimana gitu ya, makin semangat membara gitu ya. Menggelegak ya, seperti hijab apa? Bawa pensil sama stip apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Sebenarnya sayang kali, maunya bawa lah. Karena saya akan menghapus masa lalu kamu dan mencatat masa depan kita. Masya Allah. Kali ini ya kan agak-agak cemana, tambah lagi agak-agak cemananya ya kan, digombalin sama Bang Munir. Silakan Nur Hasanah. Ya luar biasa sekali ya Bang Munir ya. Semalam kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema yang sangat luar biasa tuh, terus melaju untuk Indonesia maju. Maju. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Tentunya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini didukung dengan pendidikan kualitas yang luar biasa pula gitu ya. Tak boleh kita patah semangat, tetap gaspol. Gaspol, jangan kasih kendor ya. Pokoknya intinya narasumber yang kita hadirkan sesuai dengan tema ya. Sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad M. Basir S. Hasibuan ya, selaku Kabid Pembinaan SMA Distrik Sumut. Ya, ini luar biasa. Gimana kabar hari ini Pak Basir? Sehat, tetap merdeka. Merdeka ya, Indonesia merdeka Merdeka, gitu ya. Ini luar biasa sekali Pak. Ini gimana perasaannya? Semalam baru kita merayakan Hari Kemerdekaan ya Pak ya. Iya. Mungkin ada kegiatan tersendiri mungkin yang diselenggarakan dari Dinas Pendidikan. Yang jelas ya nggak ikut lomba lari goni. Sudah lewat dari usia gitu ya Pak Munir ya. Sudah nggak ada lomba makan kerupuk lagi, sudah nggak ada lomba dari goni gitu. Ya bersama juga kita nantikan yaitu Bapak Marsito, Kepala SMA Negeri 2 Medan. Saat ini lagi dalam perjalanan karena hiruk pikuknya kemerdekaan Republik Indonesia masih full padat, orang masih semangat, jadi kadang-kadang jalan pun agak merambat kan itu dia. Tapi kita masih tunggu kehadiran beliau. Tentunya akan di sini kita sharing informasi mengenai bagaimana sih sebenarnya wujud kurikulum Merdeka Belajar saat ini gitu ya. Baik, sebelum itu kita pengen tanya dulu ke Pak Basir ya, Pak. Sampai saat ini bagaimana sih sebenarnya legalitas ataupun regulasi yang dianjurkan pemerintah itu sendiri atas Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak? Iya, jadi makasih Pak Munir, makasih Bu Nur Hasanah. Jadi memang kurikulum Merdeka ini perubahan kurikulum itu bukan hal yang mustahil. Bisa Karena saja menyesuaikan perkembangan zaman, salah satu. memang harus menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menuju tahun di mana tenaga produktif Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Makanya harus dipersiapkan. Kalau kita tidak persiapkan,
termasuk lembaga pendidikan salah satu yang harus punya peran andil besar untuk mempersiapkan SDM bangsa ini. Maka kalau ada perubahan itu setiap 10 tahun atau berapa tahun ada perubahan kurikulum kata orang. Sebenarnya bukan di perubahannya itu yang dimaksud itu ganti menteri, ganti perubahan, bukan. Tapi memang perkembangan zamannya dibutuhkan. Baik. Ke depan itu dibutuhkan memang perkembangan yang sesuai dengan zamannya. Jadi nggak bisa disamakan zaman Pak Munir dulu dengan zaman saya dengan zaman Hasanah Hasanah, beda nggak juga. sama, beda gitu kan. Generasi apa baby bomber, Baby boomers, generasi milenium dengan Z ya. generasi Z gitu kan. Nggak sama. Bagaimana Bang Munir? Merasa lebih tuanya enggak? Kita tidak boleh tersinggung. Itulah realitas. Realita, Karena ya. kenapa? Kita sebagai generasi baby boomer harus mengikuti juga perkembangan. Walaupun kadang-kadang gagap teknologi ya kan. Tapi itulah satu hal yang istimewa. Ini kan satu katakanlah kenikmatan tersendiri dalam kita mencapaikan sesuatu dengan perkembangan yang ada. Tentu standarisasinya katakanlah kompetensinya. Karena ada beberapa hal katakanlah di dunia pendidikan. Ya. Iya. Oke, terima kasih hari ini luar biasa. Kita sudah bersama juga sebagaimana yang kita nantikan yaitu Bapak Marsito telah hadir bersama kita. Alhamdulillah Pak. Nah, Baik, selamat datang Pak. Silakan. inilah luar biasanya. Pak, mohon maaf Iya. Pak. Iya, silakan Bapak. Ini luar biasa Pak Marsito. Kalau kata orang ketam sebatang ketam jangan Cakep. diambil sebatang manis. Walaupun agak nyeletik ini. Walaupun Bapak kita agak hitam tapi hitam manis. Nah, ini dia luar biasa. Oke, Yang ini bisa jelasnya sambil dinikmati ini Pak. luar biasa. Karena kenapa? Di dalam kapasitas ini bincang-bincang kita tentang masalah wujud kurikulum Merdeka Belajar. Hal yang luar biasa tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan. Kurikulum itu bukan satu hal yang tabu. Kurikulum itu bukan satu hal yang dia harus fleksibel berdasarkan perkembangan zaman. Benar. Mindsetnya jangan kita salahkan. Masyarakat kan sekarang banyak tertuju ganti menteri, ganti kurikulum. kurikulum, benar, Rupanya benar. berbeda. Kurikulumnya berjalan, hanya perubahannya sedikit disesuaikan dengan perkembangan perkembangan yang zaman. ada. Iya, karena tentunya juga daya tarik anak-anak tersendiri ini sangat berbeda dari Iya. zaman-zaman terdahulu gitu ya kan. Sangat sangat beda. Sangat Dulu beda Pak ya. Munir diajari dengan kapur tulis, ya diajari kan? dengan batu pun mungkin dulu. Betul, Di zaman betul. saya Grip, masih- grip, 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 betul, grip, grip. Di Kalau zaman kita di saya zaman- masih menggunakan spidol. Spidol. Kalau sekarang anak-anak sudah belajar gadget. pakai ini. Iya, gawai ya. Gawai. Dulu bang, saya tahu nggak dapat penghapus, Nah, masih bisa orang ya. grip, Masih kan Grip, gitu kan iya, istilahnya. betul, Jadi itulah makin berkembang, makin memudahkan bagi anak didik untuk dia belajar. Tentu menjadi pertanyaan kami dalam perkembangan teknologi yang berkembang saat ini, apalagi dengan konsep Merdeka Belajar Belajar, ini, ha. kurikulum Merdeka Belajar. Apakah secara kompetensi baik pendidik maupun katakanlah kepala sekolah sebagai playmaker, sebagai pimpinan, kadang-kadang kan kepala sekolah sekarang pengawasan, tak lagi harus di dalam kelas. Iya. Dia adalah manajerial untuk memanajemen ini bagaimana ini dapat berjalan. Nah, Iya. ini gimana ini Pak? Silakan Iya, menurut Pak saya. Munir memang dulu kepala sekolah itu dikasih mengajar 6 jam. Ya, Nah, di perubahan kurikulum peraturan yang terbaru PP 40 mohon maaf Permendikbud 40 itu kepala sekolah itu mutlak diberikan tugasnya itu tupoksinya itu adalah termasuk di dalamnya kompetensinya yang 5 itu adalah manajerial, supervisi, kompetensi kewirausahaan. Itu yang harus dia kalau yang lainnya kepribadian untuk pribadi dia. Seorang kepala sekolah itu harus disiplin, seorang kepala sekolah itu harus punya integritas. Seorang kepala sekolah itu punya visi masa depan, harus kreatif. Kan harus seperti itu. Tuntutan ke kepala sekolah karena itu udah tokoh, itu harus diberikan pilihan yang terbaik. Jadi jangan dia tidak disiplin. Nah, ini yang mengakibatkan nanti sekolah ini hilang kepercayaan. Benar-benar. Nah, makanya itu ke depan. Itu kalau ke pribadinya, kompetensi pribadinya. Tapi kompetensi yang harus diberdayakan oleh seorang kepala sekolah itu, manajerial itu. Memanage gurunya bagaimana mau mengajar dengan bagus. Memanage siswanya tidak terlambat. Mengkomunikasikan antara murid dengan orang tua atau guru dengan orang tua. Bagaimana ke depan sekolah ini sama-sama punya tanggung jawab. Karena kan tridimensi pendidikan itu, lembaga pendidikan itu atau sekolah, orang tua, masyarakat.
Nggak bisa sendiri Pak Marsito sebagai kepala sekolah menjadikan anak ini sukses. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Harus ada kerjasama orang tua. Stakeholdernya ya. Tetap harus ada. Jadi memang kompetensi kepala sekolah itu walaupun dia tidak mengajar lagi, tapi dia fokus ke situ. Yang paling banyak memang situ manajerial, yang paling banyak. Memang Harus betul, kita harus akui 24 jam durasi waktu satu hari satu malam. Benar. Iya. Itu yang jelasnya paling banyak pun di sekolah 6 jam. 8 jam. 8 jam. 8 jam. Terakhir kembalinya yang untuk sisanya 16 jam itu kepada orang tua. Cuman itulah tadi kita harapkan kepada orang tua juga ya. Bagi Bapak Ibu Mohon khususnya kerjasamanya ya. orang tua siswa, suka tidak suka, senang tidak senang. Kadang-kadang secara logika, guru juga sebagai manusia biasa. Pendidik juga punya keterbatasan. Pendidik bukan yang sempurna, tapi punya juga kelemahan keilafan. Kira-kira kalaupun ada hal-hal yang tidak kondusif, jangan terus melapor ke polisi. Koordinasikan dulu ke gurunya, koordinasikan ke kepala sekolah. Iya. Jadi nyaman kita belajar, gurunya nyaman ngajar. Kalau apa-apa sih kantor polisi, besok gurunya pun akan bicara. Oh, udahlah aku ajar aja standar aku, tak mau aku berkembang sebagaimana apa adanya. Udah, role-nya aja. Juga tak nyaman. Kan itu, disitulah kita bersama, kerjasama yang baik, saling dapat mengerti, saling dapat menyadari. Kita serahkan anak kita di sekolah dengan cambuk. Artinya itulah untuk cambuk anak kita. Walaupun kita nggak bawa cambuk, tapi artinya kupercayakan sama Bapak anakku ini. Segala sesuatunya Bapak yang bertanggung jawab. Macam mana Pak? Itu kubulah. Baik. Kalaupun ada Bapak, hak Bapak. Benar Kan banget gitu, Bang ada begitu. Munir. Iya. Kita ke Pak Marsito sekarang Iya. ya. Pak, ini bagaimana Pak wujud dari kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Medan? Karena tentunya SMA 2 ini salah satu SMA favorit di ya. Kota Medan ya. Baik Pak, silakan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat. Ya sudah. Oh nggak apa-apa Pak, ada pantun bilang. Iya. Kalau Mainkan kelat dulu Bang Munir. sebatang kelat, Cakep. jangan diambil binatang belalang. Asik. Walaupun Bapak agak terlambat, yang penting sudah sampai dan datang. Iya. Itu dia, tak ada masalah Biar ada itu yang kan gitu. dicairkan nanti ya Iya. kan. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk SMA Negeri 2 Medan, saya sendiri belum sepenuhnya aktif di sana karena baru serah terima jabatan dilaksanakan nanti di hari Senin. Tapi saya juga sudah memantau perkembangan kurikulum di SMA Negeri 2 Medan. Dulunya SMA 2 Medan ini sebenarnya piloting kurikulum 2004. Jadi dalam sejarahnya itu memang SMA 2 Medan yang saya ketahui mereka itu selalu menjadi perintis untuk implementasi kurikulum. Setiap perubahan kurikulum mereka selalu update dan untuk tahun pelajaran ini itu sudah masuk di mandiri berubah. Artinya kelas 10 mulai tahun pelajaran baru ini 2023-2024 mereka sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebagaimana tahapan yang lainnya bahwa implementasi kurikulum kan tidak dilaksanakan secara serentak di 3 jenjang sekaligus 10, 11, 12. Tetapi tetap dimulai dari kelas 10, sementara kelas 11 dan 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Tapi semangatnya saya pikir bukan 2013 atau merdekanya, semangatnya adalah pembaruan. Transformasi pendidikan tadi ya. Jadi walaupun kurikulum 2013 pendekatan-pendekatan yang terbaru itu juga harus diimplementasikan. Jadi kurikulum Merdeka itu semangatnya itu harus berjalan di semua kurikulum yang ada. Jadi saya pikir perubahan-perubahan itu harus juga tetap dilaksanakan. Guru-guru juga harus cepat melaksanakan pembaruan, terus belajar karena itu sebagai tuntutan seorang guru. Harus terus belajar. Upgrade terus Ya, ya. kita Upgrade tidak bisa menuntut murid harus belajar, tapi gurunya juga harus belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana memahami murid-muridnya. Baik. Saya pikir itu. Luar biasa artinya penyampaian sederhana tapi nyaman. Maknanya dalam Artinya ya. kenapa? Secara psikologi, ketahuilah bagaimana keinginan siswamu. Beradaptasilah bersama sehingga siswa tadi nyaman. Tapi ada hal yang perlu kita ucapkan selamat. Apa tuh? Selamat menempati jabatan Jabatan baru. baru Iya. ya. Luar biasa Pak. Ini luar biasa ya. nih Pak Warsito. Ini semangat Bapak demikian hadir kemari dengan jabatan baru. Semoga SMA Negeri 2 tambah Bisa lebih, pula hal yang baru Iya, nanti. lebih Karena cemerlang kenapa? lagi ya Kenapa Pak ya harus menghasilkan kuberi support siswa-siswa itu? yang terbaik. Karena anakku alumni situ. Oh, Tapi yang oke. jelasnya itulah dia, kalau ndak ambil batang di para-para, jangan diambil si batang timun.
hari ini kita udah kemana-mana berbicara, kita sekalian berbicara, jangan lupa dengarkan musik sambil minum. Iya, untuk itu silakan home band. Silakan adik. Iya, Bapak Ibu hadirin pemirsa tercinta TVRI Sumatera Utara, khususnya adik-adik pelajar. Sekedar kami ingatkan, bahwasannya yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar bukan berarti semuanya harus merdeka. Semuanya harus dihalalkan atau tidak. Tidak itu konotasinya. Karena ingat adik-adik, sekarang ini maraknya tingkat kriminalitas di Sumatera Utara, khususnya beberapa titik di Sumatera Utara. Jangan ikut-ikutan. Jaga dirinya, yang penting sebagai pelajar jaga marwah sekolahmu, jaga marwah orang tuamu, jaga marwah keluargamu. Gak usah ikut-ikutan lah. Karena kenapa? Dengan ikut-ikutannya semua jadi repot. Sekolah jadi repot, orang tua jadi repot. Dinas berkaitan dengan sekolahnya pun jadi repot. Jadi mari kita nyamankan ya adikku ya. Iya. Tetap kita kepada tajuk Benar yaitu sekali. Wujud hari kurikulum ini Merdeka wujud Belajar ya. Kurikulum Merdeka Belajar. Dan kita himbau Silakan. juga nih kepada pemirsa yang pengen tanya-tanya sama narasumber betul. kita, ya boleh hubungin kita di telepon interaktif di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa aja seputar tema pembahasan kita mengenai wujud kurikulum Merdeka Belajar. Karena tentunya narasumber kita ini sangat luar biasa. Ya, yang pertama ada Bapak Muhammad Basir S. Hasibuan selaku Kabid Pembinaan SMA Distrik Sumatera Utara, dan yang kedua ada Pak Marsito selaku Kepala SMA Negeri 2 Medan yang baru menduduki sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Karena kenapa? Memang demikian Nur Hasanah. Bertanyalah kepada orang bijak dan mengerti. Iya. Jangan bertanya salah orang. pada orang yang nggak paham dan sok pintar. Iya. Berserak dunia persilatan. Iya. Aku Sampai bahasa malam pun dibahas kenapa nggak harus siap, begitu iya aku kan? menyampaikannya? Kadang-kadang tak enak aku menyampaikan. Tapi gaya Medan tuh gaya Sumatera Utara begitulah menyampaikan. Iya, Baru paham. Nah, bukan ada maksud yang lain-lain kan gitu kan. Baik, ini semakin seru ya pembahasan Makin yang panas kita. nuansa ini ya. Baik, kita ke Pak Kabid ya. Iya. Pak, upaya apa sih Pak yang selalu Bapak gaungkan ya? Karena kan Bapak bisa dibilang nih tim penggeraknya ini ya. Bisa dibilang juga bukan tim penggerak sih, lebih tepatnya memantau lah ya Pak Iya. ya. Tim pemantau gitu. Bagaimana nih Pak upaya yang dilakukan sehingga kurikulum Merdeka Belajar ini bisa terimplementasikan di sekolah-sekolah Pak? Iya, sebenarnya kita sering buat pertemuan PMO dengan Berbagai kepala sekolah. ya berbagai kepala sekolah, BPMP termasuk sebagai leading sektor kementerian itu di Sumatera Utara, termasuk di dalamnya bagian karena kan di Mas Menteri ini kan ada beberapa kegiatan selain daripada IKM, ada nanti berkaitan dengan guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada kaitannya dengan itu. Jadi kita sering buat kegiatan yang ada bulanan lah pastinya untuk mengevaluasi itu apa yang kurang, apa yang harus diisi lagi. Tentu memang dengan kurikulum yang pembaharuan lah kita bilang sebenarnya kan tidak mengganti. Betul. Iya, pembaharuan ini tetap leading sektornya seperti yang dibilang Pak Marsito tadi itu adalah kunci semuanya ada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah ini harus bisa memanage gurunya. Karena kan guru ini yang proses pendidikan itu kan di tangan guru. Walaupun pelaku pendidikan itu kan bukan hanya siswa, guru, kepala sekolah, ada tenaga kependidikan yang lain, bukan itu. Nah, tapi yang paling merubah mindset itu, yang berusaha paling depan untuk merubah mindset itu kan guru. Kita memberikan juga pemahaman. Kalau dulu kan teacher oriented, pokoknya guru itu adalah sumber utama. Benar. Sekarang itu kan bukan guru sumber utama, ada media, ada Betul, teman-temannya betul. sebagai sumber belajar juga. Nah, jadi sumber belajar itu bisa media, bisa buku, bisa teman-teman. Kalau dulu guru satu-satunya sumber belajar kita. Nah, kalau sekarang kan sudah enggak itu lagi. Jadi kita fokuskan itu jangan lagi teacher oriented, harus student oriented. Dia Jadi lebih ke murid berfokus ya. kepada siswa. Maka saya selalu menyampaikan tidak ada siswa yang bodoh, Pak Munir. Iya betul. Yang ada adalah siswa yang malas. Kemudian apa lagi? Yang ada adalah guru yang malas. Yang ada adalah guru atau siswa belum menemukan guru yang tepat. Iya, belum Bisa ketemu belum bisa idolanya ya, Pak. iya, ya? belum bisa mengembangkan atau membuka mindsetnya, belum bisa membuka
yang sudah ada di dalam potensi yang ada di dalam dirinya. Belum dimaksimalkan. Belum dimaksimalkan oleh gurunya. Atau yang terakhir mungkin guru juga tidak tahu potensinya. Inilah yang perlu mungkin di pola sekarang ini. Maka proses-proses pembelajarannya itu ada berbasis proyek nanti dilakukan oleh teman-teman sekolah ini. Jadi anak-anak kita itu nggak lagi menghayal. Iya, betul. Maka kita lebih ke literasi, numerasi itu. Literasi itu kan lebih dia kalau taksonomi belum ada istilah, kalau guru paham itu taksonomi belum, kecerdasan bukan lagi pengetahuan, bukan lagi ke situ, tapi udah sampai dia menganalisis. Jadi Praktek anak-anak itu langsung, iya, iya. jadi menganalisis. Jadi nggak seperti dulu lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak seperti itu lagi. Kalau sekarang itu jarak dari rumah A ke B sekian meter, jarak kemudian Dibutuhkan berapa waktu yang Iya, diperlukan. berapa lah kira-kira. Jadi menganalisis dia. Iya. Jadi makin lama orang Indonesia ini makin cerdas analisisnya, makin kreatif anaknya, makin, mohon maaf ya, kata Rocky Gerung, semua kehidupan, kalau sudah mampu berdebat anak-anak kita ini ke depan, maka Indonesia ini akan bangkit maju lebih. Karena lebih pesat kritis. lagi. Iya, lebih kritis. Iya. Jadi diharapkan juga di kurikulum merdeka ini kekritisan anak-anak, kreativitas anak-anak. Jadi mereka harus, pembelajaran itu harus menghasilkan suatu produk. Jangan teoritis. Ini kan selama ini kan panjang lapangan bola sekian kali sekian. Teoritis dia. Iya, Jadi disuruh menghafal kita, penuh pengetahuan aja. Jadi tidak lagi ke kalau di Jepang itu kan, kalau kita cerita pembangkit listrik, sebutkan pembangkit listrik, tenaga listrik yang ada di Indonesia. A, B, kan gitu. Nama aja. Nama aja. Kalau di sana tidak. Bagaimana proses listrik itu bisa hidup? Iya, betul. Dia lebih mengimprovisasi ya Pak ya, mengembangkan gitu ya. Ya makanya muncul anak-anak sekolah kita sekarang dari bekas-bekas ini menjadi bunga yang Ekonomi cantik. kreatifnya Dari bekas aqua ya. itu bagaimana dikembangkan. Proyek profil pelajar Pancasila itu ada proyek yang dilakukan. Bukan hanya kreativitas itu, tapi kreativitas yang lain juga bisa dikembangkan mereka. Diimplementasikan itu. Oh. Ke masyarakat, toleransi, dan yang macam lah semuanya. Inilah luar biasanya artinya. 1 tambah 1 masa kami dulu 2. Tapi seharusnya kan itu kajiannya. Kenapa dia bisa menjadi 1 tambah 1 2? Itu Nah, itu dia. yang penting. Itu yang penting. Penyebabnya ini Itu. cari. Iya. Nah, ini kutanya lah pula Pak Warsiton. Oke, Ini silakan bukan Bang 1 tambah 1 tadi yang kutanya. Pak. Udah pasti Ada jawabannya. satu pernyataan bahwa tidak ada siswa yang bodoh, Iya. tidak ada guru yang bodoh, tapi yang ada siswa dan guru yang malas. Ya artinya untuk penerapan ini Pak, biar supaya siswa tak berhayal, tapi dia terhadap edukasi praktek langsung. Apa upaya Bapak nanti untuk di SMA Negeri 2? Ini kutanya SMA Negeri 2, bukan Karena promosi tentunya ya kan? dengan Bapak posisi yang menjabat ini posisi Dengan baru, konsep tentunya ada kurikulumnya inovasi nanti baru kan. yang pengen diimplementasikan Karena gitu ya. tadi udah dibilang Bapak, memang aku belum masuk, tapi udah aku monitor Pantau, jarak udah jauh. pantau. Artinya udah orientasi lapangan, udah bisa aku Ya, mengerti. Pak Marsito ini kepala sekolah di Percut, kepala sekolah di Pakam, baru dipindahkan ke sini. Lang-lang buana Deli SMA Serdang 1 masuk Pakam, Medan. ya. Mendang si batang mendang dibawa orang naik motor sedan. Lama jalan-jalan di Ke Deli Deli Serdang, Serdang. masuk sekali ini ke kota Medan nih kan. Masuk dia. Masuk dia. Luar Silakan. Silakan Pak. Silakan. Ya, aduh ya Terima Allah kasih. ya Rabbi. Jadi kita berangkat dari pengalaman. Sekarang itu kan ada sebuah kompetensi bahwa kepala sekolah itu lebih kepada pemimpin pembelajaran. Jadi kepala sekolah harus selalu berada di tengah-tengah guru dan murid-muridnya. Kepala sekolah datang tidak untuk mengintimidasi, tidak untuk menakut-nakuti, tidak untuk menekan, tetapi untuk membantu guru, membantu murid untuk menemukan cara belajar terbaik yang bisa mereka lakukan. Ada sebuah ungkapan sederhana, gurunya murid ya guru, gurunya guru ya murid. Gitu. Jadi guru dan murid harus saling belajar. Nah, apa yang harus kami lakukan nanti ketika kita masuk di satu lembaga baru, tentu kita berangkat dari pengalaman. Pengalaman ketika kita bekerja di tempat yang sebelumnya, walaupun tidak bisa di copy paste, tapi pastilah ada hal-hal yang khusus yang memang bisa diimplementasikan dan bisa lebih dikuatkan. Di era kurikulum merdeka ini memang pembelajaran dikenal dengan istilah pembelajaran yang terdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan murid, teaching at the right level, pembelajaran pada level yang sebenarnya. Jadi guru memang harus memahami dulu karakteristik murid-muridnya. 36 murid dalam satu kelas itu tidaklah mempunyai karakter yang sama. Oleh karena itu guru itu diwajibkan melakukan asesmen awal pembelajaran.
Sebelum pembelajaran dimulai, guru harus melaksanakan asesmen awal untuk memetakan potensi murid-muridnya. Sehingga guru bisa merencanakan pembelajaran yang tepat untuk setiap muridnya. Ini bukan hal mudah, tapi bukan tidak bisa dikerjakan. Oleh karena itu, langkah pertama nanti yang akan kami lakukan adalah kita akan melakukan pemetaan awal terhadap seluruh potensi murid yang ada. Kita selalu berpikir bahwa setiap murid punya keunikan dan pastilah mereka sesuatu yang berbeda. Mereka itu punya potensi, kita akan berangkat dari sekecil apapun potensi yang dia punya, bukan berangkat dari kelemahannya. Kita tidak mencari kelemahan, tapi mencari kekuatan, walaupun kecil. Karena setiap murid, setiap orang punya kekuatan, punya keunikan, punya kekhususan, dari sanalah kita masuk, bukan dari kelemahannya. Nah, jadi memang nanti kita akan lebih mengedepankan pembelajaran yang berbasis proyek, ya, dimulai dari implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan sebuah pembelajaran kokurikuler yang diimplementasikan di kurikulum Merdeka. Inilah salah satu pembeda dari kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya penguatan pendidikan karakter itu diintegrasikan dalam mata pelajaran, maka di kurikulum Merdeka ini penguatan pendidikan karakter ini dikemas dalam bentuk pembelajaran penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mengukur melihat perkembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan inovatif. 6 dimensi inilah yang akan dilihat lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajarannya bagian dari intrakurikuler, tidak ekstrakurikuler. Sehingga setiap murid wajib belajar ini. Tapi dia tidak berbasis mata pelajaran. Dia berbasis kepada tema-tema yang sudah ditetapkan. Nah, jadi semua dari penetapan tema sampai perumusan tujuan, cara kerjanya, itu dirumuskan bersama-sama antara guru dan murid-muridnya. Sehingga murid terlibat dalam proyek ini. Mereka terlibat secara aktif dalam implementasi proyek tadi. Nah, harapan ke depannya, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, hal-hal positif dalam pembelajaran proyek tadi juga akan diangkat ke dalam kelas. Sehingga ketika di kelas pun anak-anak itu tidak belajar satu arah. Tidak satu arah hanya melihat gurunya, tetapi mereka juga harus beraktivitas. Mereka harus kreatif, inovatif, sehingga dimensi profil pelajar Pancasila itu ya memang benar-benar bisa diimplementasikan. Nah, ini bukan pekerjaan mudah, tapi sekali lagi bukan tidak bisa dilakukan. Selama guru, kepala sekolah, murid mau berkolaborasi, akan lebih kuat lagi ketika orang tua juga ikut terlibat dalam proyek ini. Tentu hasilnya akan lebih maksimal. Alhamdulillah, luar biasa. Artinya secara angka-angka, secara tulisan-tulisan, secara pemikiran sudah oke. Ya? Sudah Tinggal eksekusi di lapangan. Iya. Baik, kita Artinya doakan kenapa? bersama. Tentu. Semoga bisa berjalan lancar. Tak usah muluk-muluk, tak sampai 100%, asal dapat 80%. 80 udah lumayan kali udah tuh, mantap udah itu. mantap. Artinya inilah luar biasanya, memang menghadapi dunia pendidikan tidak sederhana yang kita pikirkan. Baik. Kadangkala segala sarana prasarana sebagai pendukung merupakan satu modal utama. Tapi dukungan dari orang tua siswa itu adalah cikal bakal untuk suksesnya anak belajar, untuk nyamannya guru mengajar. Tanpa itu semua nonsen, tidak ada arti apa-apanya. Bener banget. Tentu pula kata orang, kalau ke sawah bolehlah ke sawah. Cakep. Tapi jangan duduk sambil melamun. Asik. Apa Kita tuh? udah banyak membicarakan siswa. Kita dengarkan musik sambil minum. Iya, silakan Home Band. Ya, terima kasih kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang masih setia bersama kami dalam tajuk Markombur. Hari ini tema kita wujud kurikulum merdeka luar biasa. Banyak yang sudah kita bincangkan, banyak hal yang sudah kita ucapkan. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bukan guru, bukan juga murid, tapi kaitannya antara guru, murid, dan orang tua siswa. Tentu pula kita sebagai orang tua
perlu ada pengawasan. Seandainya melihat siswa-siswi berada di luar jam sekolah berkeliaran, tolong Bapak Ibu kami pesan, ingatkan, tegur. Mungkin yang kalau istilah kami dulu cabut dia. Perlu juga kita peduli seperti itu. Iya. Karena kalau kita biarkan liar mereka, kita juga yang menjadi masalah. Iya. Nah, itu dosa kita juga. Sama-sama kita jaga ya. Ingat tentu pula bagi masyarakat yang ingin bincang-bincang sama kami apapun itu pertanyaannya. Yang jelasnya Markombur ini apapun boleh ditanyakan. Cuman kali ini kami batasi hal-hal yang menyangkut pendidikan. Artinya janganlah pula kalian gas sekali, ya kan? Agak-agak santun sedikit. Ini tahulah sekarang model main gas-gas pula aja, ya kan? Jadi agak santun sedikit, enggak tanya. Kemana? Ditanya. Ya, ke telepon interaktif. 0811 6100 yaitu 386. Silakan hubungi kami akan jawab. Kalau enggak Pak Asibuan atau Pak Basir nanti menjawab, ada Pak Marsito. Iya. Ya kan? Jadi itu dia. Silakan ya Bapak Ibu. Lanjut Nur Hasanah. Karena tentunya kita juga menunggu saran dari pemirsa ya. Mana tahu kan kita juga mengalami kekurangan Iya, ya Pak ada masukan di sana ataupun sini. apa. Jadi kami tunggu masukan dari pemirsa, boleh langsung hubungin kita di telepon interaktif tersebut. Baik, kita ke Pak Kabid lagi nih Pak. Iya. Terkait dari kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri kan sudah berjalan ya Pak ya. Tentunya di perjalanan ini tidak semulus yang kami pikirkan ya Pak. Iya. Banyak tantangan yang dihadapi gitu. Boleh Pak dikasih tahu kepada kami bersama di sini. Tentunya juga menjadi pedoman juga ke depannya seperti apa yang kita harapkan gitu Pak. Silakan Pak. Iya, perjalanan kurikulum Merdeka ini ada sekolah yang memang ditekankan oleh pemerintah, itulah termasuk sekolah penggerak dan itu dibiayai. Pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatannya itu dibiayai. Tapi ada kurikulum, penerapan kurikulum kita ini kan mandiri. Nah, makanya tadi sampai Pak Marsito tadi, mulai dari kelas 10, baru nanti naik ke depan kelas 11, kelas 12. Jadi kalau yang mandiri itu diserahkan kepada sekolah, mulai dari mandiri belajar, mandiri berbagi, dan terakhir mandiri berubah. Semacam SMA 2 yang disampaikan Pak Marsito udah naik dia ke berubah, itu yang terakhir. Kalau udah mandiri berubah, udah persis itulah dia kurikulum. Jadi di situ tidak ada lagi penjurusan, kan namanya merdeka, bebas, Iya, ada bebas. kebebasan. Tapi kan bebasnya ini juga Masih karena terstruktur ya, Pak? murid dan guru itu diberikan kebebasan untuk memilih materi-materi yang disukai mereka. Betul. Nah, di satu sisi memang di situ perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya. Menjadi penting memang ketika ada beberapa sekolah yang tidak atau yang tertinggal pemahaman ini, kita juga selalu mengingatkan pengawas. Karena pengawas ini kan intens dia untuk memberikan masukan-masukan. Ini pun saya sudah baca undangan tadi dari BBGP, balai yang menangani guru penggerak dan pengawas ini termasuk. Mereka mengadakan diklat sekolah IKM untuk pengawas. Jadi biar pemahamannya itu sama Ya. antara satu pengawas dengan pengawas yang lain, bisa diterapkannya juga ke sekolah-sekolah binaan. Kita nggak bisa juga hanya sekolah penggerak yang tahu, yang sekolah tidak penggerak nggak tahu. Itu nanti nggak bisa berjalan jadinya. Betul. Akhirnya hanya sekolah yang penggerak lah yang bisa memahami secara utuh tentang sekolah Merdeka Belajar ini, yang tidak. Apa boleh buat ya Pak? Itu makanya sekarang selain daripada sekolah penggerak wajib mengimbaskan pemahaman tentang sekolah Merdeka itu ke sekolah yang lain, kemudian pengawas juga wajib mengimbaskan juga ke sekolah binaannya. Nah, itu dia gambaran untuk agar Jadi, memang lama-lama itu tercapai. Iya, artinya tidak ada benang merah yang terputus, semua saling Iya. berkaitan, Menyatu, semua saling ya. sendiri. Kita tanyakan Pak Marsito ini, Baik. dengan sikap-sikap tadi Pak, misalnya adanya pengawasan dan sebagainya, maka ini dapat berjalan sebagaimana Bapak harapkan, diawasi atau tidak diawasi, siap untuk dilaksanakan. Nah ini yang mau kutanya ini, agak macam inspektorat terakhir aku nanya, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Aduh. Jadi izin bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada 6 pendekatan, ada 6 strategi. Tapi strategi yang paling kuat itu adalah komunitas belajar dan platform Merdeka Mengajar. Ada dua strategi kuat ini yang dipilih. Nah, ketika guru kepala sekolah bingung dengan
isu-isu kurikulum ini dengan konten kurikulum dengan segala perubahan yang ada tadi, sebenarnya ada satu platform yang disiapkan pemerintah, namanya platform Merdeka Mengajar. Di sana guru bisa belajar secara mandiri. Ini untuk mengantisipasi jika terjadi kekurangan pelatihan, misalkan ada beberapa sekolah karena keterjangkauannya relatif sulit, sehingga kurang pelatihan secara langsung, sudah ada sebenarnya platform Merdeka Mengajar yang setiap guru bisa melaksanakan pelatihan secara mandiri. Kemudian strategi kedua adalah ini komunitas belajar. Jadi di setiap sekolah itu harus ada sebuah komunitas yang tugasnya itu melakukan kajian, mendiskusikan satu sama lain antara guru yang satu dengan guru yang lain berdiskusi apa masalah-masalah mereka dalam pembelajaran tadi. Dalam implementasi kurikulum apa masalahnya, mereka saling berdiskusi, mencari solusi bersama. Manakala menemui kesulitan, mereka bisa melihat ke platform Merdeka Mengajar. Bisa juga merujuk kepada pengawas, bisa juga merujuk kepada sekolah-sekolah terdekat yang sudah duluan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka seperti sekolah penggerak yang disampaikan Pak Kabit tadi. Jadi dua strategi ini sebenarnya sangat kuat jika diimplementasikan. Apalagi ditambah dengan keterlibatan pengawas yang selalu memberikan pendampingan. Ini tentu akan saling menguatkan. Dan ini berpotensi besar untuk mensukseskan implementasi kurikulum merdeka tadi. Ini luar biasa, artinya tak ubah pantun. Kalau dibelah batang dibelah, Cakep. jangan dibelah batang selada. Tak salah Disdik memilih kepala sekolah. Apalagi kepala sekolah SMA 2. Kan itu dia, luar biasa ini. Tapi yang jelas ya kepada pemirsa di rumah, artinya khususnya kepada lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga katakanlah lembaga swadaya masyarakat, tolong, saya minta tolong boleh kan? Janganlah belum apa-apa kalian kritisi, kalian justice, kalian apa ya. Artinya, boleh kalian menanya, tapi santun lah pula. Jangan belum apa-apa, kalian gas-gaspul. Belum lagi siap orang untuk melaksanakannya, udah kalian gaspul. Jadi sehingga yang mau ditanya pun, kalang kabut jawabnya, jangan begitulah. Artinya soan antara sahabat dengan teman lama gitu. Jadi enak dia, ya kan? Biar jangan pula alergi nanti aparatur ini menghadapi kalian. Itu yang kuharapkan ya. Aku tudupen gaya Medan aku nyampaikannya. Tapi itu yang harus kusampaikan. Usia mulai tua, gaya bicara milenial gitu ya Bang Munir ya. Karena kenapa ya, apa yang kusampaikan ini realita yang terjadi di Sumatera Utara. Tukang gaspol banyak ini. Tukang di Sumatera Utara ini 4 hal. Tukang kipas, tukang kompor, tukang gesek. Udah satu lagi tukang picit. Ini semua udah bersama. Lengkap, ya kan? Yang satu ngipas, habis itu dikomporin, dipanaskannya. Habis itu tahu, digeseknya, habis digesek tinggal micit kawan nguraf. Kan kacau dia persilatan. Tapi itulah realita yang berkembang. Artinya kenapa? Semua itu mindset kembali. Nah, kali ini mau kutanya dulu, artinya sebagai closing statement kepada karena Abang tak terasa Dabasir juga gimana? nih waktu yang memisahkan kita ya Pak ya. Boleh nih harapan Bapak ke depannya ataupun seperti apa yang pengen Bapak sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Harapan kita ke depan memang pendidikan ini jauh lebih apa namanya kan memanusiakan manusia yang seutuhnya. Betul. Jadi di satu sisi kita berharap itu. Kemudian apa yang sudah ada dalam Sekolah Merdeka Belajar ini tadi, baik apa yang disampaikan oleh Pak Marsito, mulai dari asesmen diagnostik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran berbasis proyek, semua proses produknya itu dilakukan untuk ekosistem belajar yang sangat menyenangkan tujuannya sebenarnya. Jadi yakinlah sekolah itu kalau sudah menyenangkan itu menjadi suatu daya tarik tersendiri, bukan daya tolak. Makanya sekolah harus menciptakan daya tarik. Sehingga memang anak-anak cinta belajar, suka belajar. Dan ke depan negara kita ini kalau SDM-nya sudah bagus, dilatih oleh guru-guru profesional, saya yakin akan jauh lebih bangkit sebagai negara superpower yang mengisi kemerdekaan. Apalagi di masa kemerdekaan ini kan pendidikan ini di masa kemerdekaan harus diisi sedemikian rupa sehingga memang ke depan apa yang dicita-citakan depan dengan pader kita ini memang bisa tercapai. tercapai. Gitu. Iya, itu Ya, luar biasanya bahwa saya segala sesuatu udah fasilitasi. Iya. Tak ada lagi istilah tidak boleh belajar. Kan itu karena kepada Pak Warsito kira-kira closing statement-nya kami mau dengarkan juga nih. Ya. Baik, untuk menjadi sempurna kita tidak harus lebih dahulu sempurna. Jadi kekuatan kita adalah di kolaborasi. Ketika semua pihak mau berkolaborasi, maka kesempurnaan itu tinggal menunggu waktu saja. Gitu. Jadi untuk melakukan perbuatan besar tadi tidak harus menunggu semua serba ada.
kalau semua serba ada baru kita melakukan sesuatu, tentu kita kehilangan momen, kehilangan kesempatan. Jadi lakukan sebisa mungkin dengan setiap kondisi yang ada. Jangan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Lakukan saja, mulai dari hal kecil, lakukan perubahan dari diri sendiri. Sebagai kepala sekolah, saya akan melakukan perubahan pada diri sendiri, dan melalui kekuatan itu saya akan mengajak semua guru, semua murid, dan berkolaborasi dengan orang tua untuk mewujudkan cita-cita bersama kita, mewujudkan implementasi kurikulum mereka yang memang benar-benar berpihak kepada murid. Sehingga cita-cita kita bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Luar biasa sekali ya. Kolaborasi, teringat awak, namanya kolaborasi Medan Berkah. Medan Berkah. Tapi tak salah pula kita adopsi. Istilahnya, kalau terasi katakan terasi, jangan ambil batang di para-para, kan gitu. Kolaborasi, bolehlah kolaborasi. Tapi, artinya jangan ambil babat, kan gitu. Karena kenapa? Kolaborasi bolehlah kolaborasi, tapi kolaborasi Sumatera Utara bermartabat. Iya, jadi dia itu pas dia ya kan. Pas, itu Berkaitan dia. dia Jadi tak satu lagi dengan kan. sama yang lainnya. Baik, luar Alhamdulillah. biasa. Yang jelasnya pemirsa di rumah, kami ingin lama bersama pemirsa. Karena kita udah enak, berbicara apapun udah enak. Tapi kadang-kadang waktu juga memisahkan kita. Untuk channel-channel kami ini, channel TVRI Sumatera Utara. Ada yang namanya Yang Markombur. Jangan rubah channelnya, tetap berada di channel TVRI Sumatera Utara. Tentu kebahagiaan ini adalah edukasi yang utama sebagai TV pemersatu Satu bangsa. bangsa. Iya, untuk itu Saya bersama rekan saya yang luar biasa, mohon izin. Siapa dia rekan saya? Saya Haji Munir Nasution, dan rekan saya Nur Hasanah pamit undur diri ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada narasumber hari Iya. ini yang sudah berhadir ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada pemirsa yang sudah menyaksikan Markombur dari awal hingga detik ini. Dan untuk itu jangan lupa saksikan terus Markombur di setiap harinya dengan narasumber yang sangat luar biasa dan dengan tema yang sangat luar biasa pula. Amin. Untuk itu kami pamit undur diri. Silakan Home Band.